Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kita dalam mempelajari buku Min Hidayati Surati Al-Fatihah. Pelajaran-pelajaran berharga yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah sampai pada halaman 52 berdasarkan. Ketika membedakan antara al-iman al-wajib dengan al-iman ar-rasikh, beliau mengatakan fal-imanur rasikh yakunu ma'a istihdarur ruju'i ila Allah tabaraka wa ta'ala. Al-iman ar-rasikh itu cirinya adalah seseorang yang memiliki iman yang rasikh, cirinya adalah senantiasa terbayang dan hadir di dalam hatinya bahwa dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Istihdarur ruju'i ila Allah tabaraka wa ta'ala. Wartihalu atau wartihali walirtihali min hadhihi al-hayati dunya, dan terbayang bahwa dia akan berpindah, akan meninggalkan dunia ini. Wa annal abda sayaqifu baina yadayillah, dan bahwa seorang hamba itu akan berdiri mempertanggungjawabkan amalannya di depan Allah Ta'ala. Ini kuat sekali untuk membangkitkan semangat dalam amal soleh. Pernah diceritakan antara Umar bin Abdul Aziz dengan putranya, dan kedua-duanya adalah Masya Allah orang yang takut kepada Allah Ta'ala, sementara putranya meninggal lebih dulu. Saat itu putranya mengajak Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan ibadah, mengajak bapaknya capek, sebentar wahai anakku. Dan apa kataannya? Kataannya, wahai bapakku, apakah engkau masih mengira bahwasanya umurmu masih panjang? Nah, begitu dibilang seperti itu, maka jenggilat. Umar bin Abdul Aziz pun segera bangkit. Ini anak yang tega, anak yang tega kepada siapa? Bapaknya. Memang umur bapak masih panjang. Pak, ayo mangkat yang masjid, ya, begitu diingatkan tentang kematian, maka Umar bin Abdul Aziz langsung bangkit. Ini menunjukkan bahwa munculnya ingatan, kesadaran bahwa dia akan segera kembali kepada Allah, bahwa dia akan berpindah dari alam dunia ini, bahwasanya dia nanti akan mempertanggungjawabkan amalan ini, akan memperkuat semangat seseorang dalam melakukan amal soleh. Nah, kita lanjutkan kepada poin berikutnya. Nah, siapa yang mau baca? Mas Prayu mungkin? Belum bicara-cara. Bahasa dikun untuk sedikit. Jadi kan, tadi mau sudah tiba. Silakan. Jadi darajatul aliyah. Bismillah. Qala mu'alif Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, hadhihi darajatul aliyatu wa hiya rusukhul imani bil yawmil akhir, innama ta'ti bi qira'atil qur'ani wa qira'atil hadithi
وتدبر الآية والنصوص التي فيها بيان هذا الأمر. Nah, barakallahu fiik. Hadhihi darajatul 'aliyah, derajat yang tinggi ini, derajat ar-rasikh, wa hiya rusukhul iman bil yaumil akhir, yaitu tertanamnya keimanan kepada hari akhir, mengakarnya keimanan kepada hari akhir, mencengkeramnya keimanan pada hari akhir di hati seseorang. Innama ta'ti, dia itu diantaranya datang atau disebabkan dengan cara qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Wa bi qiraatil hadits, demikian juga dengan membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari akhir. Ya, misalnya ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam kita pada kesempatan pagi hari ini tentang surat Al-Mursalat, itu semua menceritakan tentang kejadian-kejadian hari akhir. Kemudian juga tentang qiraatul hadis, membaca hadis-hadis yang menceritakan kejadian-kejadian hari akhir. Ini akan semakin memperkuat keimanan seseorang kepada hari akhir. Wa tadabburil ayati wan nusus, dan bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi tadabbur. Dan Al-Quran itu unzila, diturunkan liyudabbaru ayatihi, supaya ditadabburi ayatnya. Sehingga ulama mengatakan unzilal Quran liyutadabbaru ayatihi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Walakinna an-nas ja'alu ghayatal amal bihi al-qira'ah, maka maqalu, akan tetapi manusia menjadikan puncak amalan, puncak prestasi di dalam Al-Quran hanya sekedar membaca. Itu kadang kalau sudah membaca sudah puas. Padahal ayat Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Karena kalau sekedar membaca dan tidak faham makna serta tidak bisa mentadabburi isinya, dia tidak akan bisa mengambil faedah yang besar. Saya katakan tidak bisa mengambil faedah yang besar. Berarti ada faedah atau tidak? Ada. Dan kita tidak bisa menafikan. Hanya sekadar membaca berfaedah luar biasa. Tapi ketika tidak bisa mentadabburi, maka dia tidak bisa mengambil faedah yang besar. Di antara faedah meskipun tidak besar, dan itu juga termasuk besar, adalah pahala. Ya, pahala membaca Al-Quran. Ini sudah masyhur. Man qara'a harfan min kitabillah dan seterusnya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan demikian dan demikian. Kemudian di antara faedahnya adalah tersibukkannya waktunya dengan kebaikan. Faedah, masya Allah. Di antaranya juga adalah tersibukkannya lisannya dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Ini faedah. Jadi jangan sampai, kalau sebaiknya kita menghindari bahwa seorang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadabburi, jangan katakan begitu, maka dia tidak bisa mengambil faedah. Ada faedah, akan tapi tidak sebesar ketika seorang itu mentadabburinya. Faedah kayak orang yang menghafal tapi belum paham maknanya, ada faedahnya. Maka jangan disepelekan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Entah belajar membacanya, entah menghafalnya, entah tilawahnya, terutama mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana amma ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, ataukah memang di dalam hati mereka ada akwal, ada kufri, ada gemboknya? Alhamdulillah, itu sifat orang-orang yang kufar. Baik, selanjutnya. Waqad sannafa ahlul ilmi musannafatin katsiratan fil iman bil yawmil akhir, wa ba'dhum lahu musannafatun fi dzikri an-nari, mislu kitabi an-nari awil jannati aw ahwali yawmil qiyamati aw masalan fi ba'di
الأمور التي تقع يوم القيامة كالميزان والصراط ونحو ذلك. Qad sannafa ahlul ilm musannafat katsirah. Para ulama telah menulis sekian banyak buku musannafat katsirah fil imani bil yaumil akhir, tentang masalah keimanan dengan hari akhir. Ba'dhum lahu musannafatun fi dzikrillah. Di antara mereka ada yang khusus memiliki tulisan tentang neraka. Jadi membahasnya cuma tentang neraka. Mislu kitabin nar, au kitabil jannah, atau juga kitab tentang jannah secara khusus. Au ahwali yaumil qiyamah, atau kedahsyatan pada hari kiamat. Ini sangat bagus kitabnya. Saya itu punya terjemahan, tapi itu juga sudah bagus. Mungkin dicari nanti di di PDF ya. Cari PDF yang berkaitannya dengan ahwal yaumil qiyamah. Au mathalan fi ba'd tafasilil umur, atau tulisan-tulisan yang menerangkan rincian sebagian kejadian di hari kiamat. Kal mizan, tentang masalah mizan itu apa, ka as-sirat, apa itu sirat, awal min dzalik. Nah, wa hadhihi al-kutub lam yarid minha musannifuha min ahli al-ilmi. Lam yurid minha musannifu min ahli al-ilmi bidalalati ala al-iman al-jazimi fa hasbu. Nah, jadi kitab-kitab ini musannifuha, para penulisnya, lam yurid minha ad-dalalah 'alal imanil jazim fahasab. Jadi mereka bukan hanya ingin menyebutkan dalil-dalil keimanan al-jazim saja, keimanan dasar saja. Bal wada'uha min ajli an yaqra'aha al-mu'minu fayarsakhu imanuhu wa yaqwa. Tapi mereka menulis itu tujuannya supaya seorang mukmin membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan hari kiamat, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hari kiamat, fayarsakhu imanu wa yaqwa, sehingga imannya akan semakin kokoh, akan semakin mendalam. Ibaratnya mungkin gitu ya. Satu surat, kalau di dalam Al-Quran kan juga kita bisa gambarkan begini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Satu surat yang terus kita baca beda dengan surat yang jarang kita baca. Contohnya surat apa? Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu sampai kapanpun orang disuruh, insya Allah ya, mudah, disuruh baca Fatihah bisa, bangun tidur bisa, bahkan ngantuk-ngantuk itu ya bisa, dan tidak ketukar-tukar. Ya, insya Allah. Saking apanya? Rosih, ya, mendalam. Nah, satu kejadian di hari kiamat atau kejadian-kejadian di hari kiamat, kalau terus dibaca, terus dikaji, terus dimurojaah, itu akan tertanam. Sebagaimana kalau kita bayangkan tertanamnya Al-Fatihah dalam benak kita. Walaupun sebagian orang yang menghafal Al-Fatihah belum tentu faham isinya. Belum tentu faham isinya. Kok bisa? Contohnya apa? Sebagian orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu beribadah ya Allah, tapi masih pasang sesajen, masih melakukan perbuatan kesyirikan. Ini hafal, tapi apa? Tidak memahami isinya. Ada nggak yang meletakkan sajen sambil kemudian setelah itu Al-Fatihah? Saya belum tahu ada atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada. Saya bayangkan ngelepas larung, setelah itu di komando apa? Al-Fatihah. Ila hadrati syekh, ila hadrati syekh Nyirorokitul, ila hadrati syekhah Nyirorokitul. Kemudian tidak ada. Tapi kalau saya pernah baca ya, ila waliyin awliya,
ila sayyidil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila sayyidil anbiya, wa ila sayyidil mursalin, wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat. Terus banyak wa syuyukhina wa ila kulli a'da'il Islam lahumul Fatihah. Ini pertama Sayyidul Awliya Syekh Abdul Qadir, para nabi. Nomor satu Syekh Abdul Qadir. Kemudian setelah itu para nabi, para rasul, terus para sahabat, kaum mukminin, seterusnya, guru-gurunya, orang tuanya. Terakhir kepada seluruh musuh-musuh Islam. Siapa musuh Islam? Fir'aun. Ya kalau diteliti berarti Fir'aun. Walaupun mereka bukan untuk Fir'aun, ya terus untuk sopo, Netanyahu. Dan seterusnya para produsen miras. Ya. Tentu ini suatu hal yang bertentangan antara ucapan Fatihah dengan apa? Kata-kata yang semacam ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lepas larung sambil Fatihah, mendem bukan korban namanya, saja kepala yang istilahnya apa kalau mendem kepala itu? Korban, bukan korban, tumbal, mendem tumbal taruh macam Fatihah. Dan sekarang sudah macam-macam. Fatihah di Al-Quran diiringi musik dan sambil joget-joget dan yang lain, ini sudah aneh-aneh. Na'udzubillahi min gharaibis zaman. Keanehan di zaman. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala macam bentuk kerusakan. Amin. Baik, jadi mereka itu menyebutkan dalil-dalilnya itu bukan hanya sekedar ternyata ada mizan toh, ternyata ada sirat, bukan hanya supaya tahu saja, supaya mengimani benar ternyata ada mizan, benar ternyata ada sirat, bukan. Tujuannya adalah untuk mengimani secara rasih, diulang-ulang terus. Itu caranya. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Ya. Lanjut. ويتمكن ويعرف التفاصيل التي ستكون في ذلك اليوم فيزداد تعلقا بالله وطلبا لرحمته وفضله ونعمته ويزداد أيضا شفقة وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى ومقته وسخطه. Terus bal iman rasihu la ya'ti illa bimisli hadhil qira'ati. Nah, barakallahu fiik. Syekh mengatakan, dan di antara tujuannya selain menanamkan keimanan yang rasih adalah seorang mukmin itu bisa yatamakan, mampu, wa ya'rifu tafasila, dan mengetahui rincian-rincian allati satakunu fi dzalikal yaum, yang akan terjadi kelak pada hari itu. Fayazdadu ta'alluqan billah, sehingga dia pun akan semakin bertambah ketergantungannya kepada Allah. Talaban li rahmatihi, mengharap kasih sayang Allah, wa fadlihi wa ni'matihi, karunia dan juga nikmat Allah. Misal mungkin ketika seseorang membaca bahwa di antara hamba-hamba Allah nanti ada yang dipanggil oleh Allah, berhadapan berdua, kemudian ditutupi oleh Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang melihatnya, kemudian diajak bicara oleh Allah, sebutkan dosa-dosanya, kau telah melakukan ini di tempat ini, di waktu ini, benar wahai Allah. Kemudian juga engkau telah melakukan ini, sampai dosa-dosanya semua disebutkan oleh Allah. Kemudian orang itu sudah putus asa, karena dosanya sudah ketahuan semuanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala difirmankan, satartukal yauma kama satartuka fid dunya. Pada hari ini semua dosa-dosamu sudah tak tutup, tidak ada yang tahu, sudah saya ampuni, sebagaimana dosa-dosamu dulu saya tutup ketika di dunia.
Nah, ini kan kita muncul harapan, ya Allah, mudah-mudahan kalaupun aku berbuat dosa, kelak dosaku akan Kau ampuni. Ya. Ini harapan. Tapi kalau nggak pernah baca, nggak bisa. Dan juga muncul harapan ketika Allah bercerita tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ya harapan kita, ya Allah, jangan jadi orang itu ya Allah, orang yang sebelumnya, ya kan? Bukan berarti menjadi penduduk neraka, naudzubillah. Tapi juga muncul harapan, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, kalaupun saya menjadi orang terakhir masuk surga, tidak apa-apa. Yang penting saya masuk surga. Jadi muncul harapan-harapan. Kalau tidak pernah baca, tidak pernah tahu. Nah, ini pentingnya kita terus mengkaji tentang hari akhir, yaitu sebuah finish perjalanan kita, sebuah proses finish perjalanan kita. Istilahnya kalau pengusaha itu ya, puncak usaha dan prestasi itu yang terus dikaji. Gimana menjadi orang sukses? Siapa gambaran orang sukses? Bagaimana gambaran orang yang sukses? Itu kan perlu dikaji terus. Nah, kalau kita ini usahanya adalah usaha untuk mengakhiri kehidupan dengan kebaikan dan mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Nasallahu yassir lana, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua. Kemudian kata Syekh, wa yazdadu aidan syafaqatan. Akhirnya bertambah pula rasa takut. Syafaqah itu apa namanya? Khawatir. Bertambah rasa khawatir. Musyfiq, khawatir. Inna kunna fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di keluarga kami musyfiqin, senantiasa khawatir. Faman Allahu a'lamu wa qana adzab as-samim. Jadi musyfiq itu khawatir. Wa khaufan, dan takut min iqabillahi tabaraka wa ta'ala wa maqtahu, dan takut dengan kemurkaan Allah, wa sukhtahu, dan juga kemarahan Allah Ta'ala. Fal imanur rasikh la ya'ti illa bimithli hadhihi al-qira'ah. Munculnya keimanan yang rasikh tidak mungkin ada, la ya'ti illa bimithli hadhihi al-qira'ah, kecuali dengan membaca yang semacam ini. Baca ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang hari kiamat, kemudian dibaca tafsirnya, kemudian baca hadis-hadis di dalam masalah tafsir tersebut. Ini sangat membantu kita untuk menambah keimanan kita. Dan Allah mudahkan. Terus insyaallah untuk mau gantian lanjut. Lahir huna amran tajidu fi nususin katsiratin fil Qur'ani was sunnah. Yadhkuru jalla wa ala amalan salihan yardahu aw amran yanha ibaduhu anhu, wa yadhkuru qabla dhalika al-imanu billahi wa bil yawmil akhir. Nah. Lahid huna, coba perhatikan di sini. Lahid huna, coba perhatikan di sini. Amran, ada satu perintah, tajiduhu fi nususin katsirah fil Qur'ani wa sunnah. Ada satu perintah yang kau dapatkan di dalam sekian banyak nas, sekian banyak dalil dalam Quran dan Sunnah, di mana Allah Ta'ala menyebutkan amalan salihan yang diridhoi, amal-amal saleh yang diridhoi, atau amron yanha ibadahu anhu, atau perkara yang Allah larang hambanya untuk mengerjakannya. Ada perintah, ada larangan. Wa yadhkuru qabla dzalikal iman, al-imana billahi wa bil yawmil akhir. Sebelumnya disebutkan tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Jadi begini, banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran atau nusus yang lainnya, Allah memerintahkan satu perkara atau melarang satu perkara. Tapi sebelum perintah atau larangan tersebut, di depannya pasti dikaitkan dengan keimanan billah dan hari akhir. Kalau dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, maka kerjakanlah demikian, maka tinggalkanlah demikian. Itu kalau kita perhatikan. Nah, lanjut. Qauluhu ta'ala dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
فقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Contohnya adalah misal firman Allah di surat At-Talaq, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Demikianlah yang diajarkan, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai kalian merasa kasihan kepada keduanya untuk menghukum mereka berdua sesuai dengan ajaran agama Allah. Ayat tentang apa? Sarik, ya, pencuri saja. Wasariqatu wasariqatu faqta'u aydihim. Terus yang wala ta'khudkum bihi ra'fatun zani az-zina az-zaniyatu waz-zani nah wala ta'khudkum bihi ra'fatun fi dinillah. Kalau wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma nakala min indillah jaza'an bima kasaban. Yang pertama pezani, pezina, wazaniyatu az-zaniyatu wazani. Yang kedua as-sariqu was-sariqatu, zaniyatu pezina perempuan, pezina laki-laki. Kalau pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Nah, ini ada hikmah yang disebut ulama. Apa hikmahnya Allah menyebutkan pezina perempuan dulu, sementara di tempat lain yang disebutkan pencuri laki-laki terlebih jauh? Kinten-kinten ki napa Pak Mana? Yang memancing pezina itu perempuan. Sing WA lanange dhisik. Insyaallah. Di antaranya adalah bahwa zina itu bagi perempuan lebih fahish, lebih busuk, lebih keji, lebih memalukan. Walaupun dosanya juga besar dibandingkan zina apabila dilakukan oleh laki-laki. Maka wanita harus pintar-pintar, lebih pintar menjaga diri. Ya. Jangan sampai terjerumus ke dalam zina. Adapun pencurian biasanya banyaknya dilakukan oleh laki-laki. Kalau sihir, makanya kalau laki-laki dan tukang sihir itu berarti mirip dengan tukang sihir perempuan, bukan mirip dengan perempuan, mirip dengan tukang sihir perempuan. Makanya di antara riwayat mengatakan bahwa yang menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 11 putrinya Labid bin A'sam. Allah mustahil. Ada yang mengatakan Labid bin A'sam al-Yahud. Ada yang mengatakan 11 putrinya. 11 putri. Dua 11 putri, bukannya semua naudzubillah. Bukannya semua menjadi hafidhatul Quran, shalihah, tapi menjadi tukang sihir. Masing-masing urun, masing-masing itu udu nyumbang satu sihir untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing membuat ikatan, kemudian di mantra-mantra dan ditiup. Lagi yang satu buat ikatan, jadi modelnya tali panjang. Tukang sihir kerjanya gitu, diikat, bikin ukot, kemudian dia mantra-mantra tiup. Nanti yang kedua mengikat lagi dan mantra-mantra tiup. Itu tukang sihir perempuan. Maka kemudian alhamdulillah dihancurkan oleh Allah dengan diturunkannya surat apa? An-Nas dan Al-Falaq yang jumlah ayat totalnya 11. Nah, Allah Ta'ala alam. Maka jangan sampai
merasa kasihan ketika melakukan hukuman Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi jangan kalian itu merasa iba dalam melakukan hukuman Allah kalau memang beriman pada Allah dan hari akhir. Itu Allah dan Allah lebih tahu tentang hukuman yang tepat bagi para pelaku kejahatan. Tidak usah merasa iba kalau memang sudah menjadi sebuah keputusan. Nah, kalau dicari siapa orang yang lebih pandai merasa iba, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah orang yang paling belas kasih. Tapi ini bicara adalah yang menetapkan Allah yang maha tahu. Jadi jangan sampai merasa malas banget ya dihukum mati, misalnya begini. Nah kalau dilepas ente jadi korban berikutnya, ya kan? Mungkin saudara-saudara kita jadi korban berikutnya. Allah lebih tahu. Nah, makanya ketika ada seorang sahabat maju kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat kepada wanita yang suka mengambil barang-barangnya orang lain, akhirnya diputuskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk potong tangan, ya, untuk dipotong tangannya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun marah, bukannya malah merasa iba, karena ini hukum Allah sudah ditetapkan. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu akan membela, akan membantah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau iba, Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling iba, paling belas kasih. Tapi dalam masalah syariat tidak. Jangankan manusia, onta saja dikasih sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke sebuah perkebunan Ansor, ada onta mendekati beliau. Ya, kemudian sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dielus-elus. Kemudian setelah itu berkata, man sahibu hadal jaman hadin naqa, siapa pemilik onta ini? Akhirnya seorang pemuda mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah dalam mengurus onta ini. Sesungguhnya onta ini mengadu kepadaku, dia terlalu banyak dibebani. Ini bebannya melebihi batas. Jadi onta itu ya juga bisa ngeluh. Cuma sama kita enggak paham. Mobil kita mungkin gitu ya. Mesin cuci. Ya, mesin cuci dino gabuk kebuat terus ya. Masya Allah. Ala ya kan. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Baik, ini adalah menunjukkan bahwa ada perintah, ada larangan diiringi dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Terus kata aidon taridu fi sunnati ahadisu adidatun tudkaru awamir wa nawahi makrunatu bil imani bil yawmil akhir. Kaqawluhu alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. La yahillu imra'atu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an musafiratan yawman masiratan yawman wa laylatan yawmin wa laylatin laisa ma'ahu hurma. Nah, demikian juga di dalam hadis sering disertakan tentang masalah keimanan dan kepada Allah dan hari akhir dalam masalah-masalah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya adalah untuk apa? Memperkuat semangat dalam mengerjakan perintah dan memperkuat semangat dalam meninggalkan larangan. Karena nanti ujung-ujungnya adalah hari akhir, hari pertanggungjawaban. Di antaranya contohnya adalah
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Jadi kalau berurusan dengan tetangga, ujung-ujungnya nanti pertanggungjawaban di hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ternyata tamu pun nanti kalau kita tidak menunaikan hak, ujung-ujungnya adalah pertanggungjawaban di hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak menjaga perkataan, ujung-ujungnya nanti bertanggungjawab di hari kiamat. La yahillu limra'atin an tu'mina billahi La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla laisa ma'ahu tidak hal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar jarak perjalanan sehari semalam. Laisa ma'a hurmah, dan tidak disertai, sementara dia tidak disertai mahram. Pecicilan dagangan. Kita lebih memilih pendapat yang ini saja, hati-hati. Ya, lebih berhati-hati, lebih mendekatkan kita kepada iman, kepada Allah dan hari akhir. Karena segala sesuatu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Fal-gharadu min hadza والغرض من هذا استحضار للذهن للإيمان بالله وباليوم الآخر. أما استحضار الإيمان بالله فلأن الله هو المقصود بالأعمال جل وعلا. وأما استحضار الإيمان باليوم الآخر فلأنه يوم الجزاء على العمل. Fal-gharad min hadza, tujuan dari nusus yang ada seperti itu dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istihdharul dhihn, teringat dan terngiang-ngiangnya ingatan kita. Dhihn itu akal, ya. Dimana di akal kita, di benak kita itu senantiasa istihdhar, terngiang-ngiang tentang adanya iman kepada Allah, bahwasanya kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Demikian juga nanti urusannya adalah ada perhitungan di hari akhir. Amma istihdharul iman billah fa li'anna Allah huwal maqsud bil amal. Adapun senantiasa mengingat Allah karena Allah adalah tujuan seseorang dalam melakukan amal saleh. Wa amma istihdharul iman bil yaumil akhir fa li'annahu yaumul jazaa. Adapun mengingat-ingat tentang hari akhir karena hari itu adalah hari pembalasan. In kana khairan fa khairun. Kalau amalannya baik, maka balasannya baik. In kana syarran fa syarrun. Kalau amalannya buruk, maka balasannya pun buruk. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Ini tujuan mengingat hari akhir, bahwa amalan kita ini bukan sebuah perbuatan yang disia-siakan begitu saja, tapi nanti akan ada balasannya. Satu potong lagi, Syekh Syaitan. ولهذا ينبغي أن يكون هذا الاستحضار دائما لذي العهد ولا سيما عنده إرادة فعل الطاعات أو إرادة الكاف عن معصيته. Ladatul kaffa. Walihada yang bagi an yakuna hadzal istidhar daiman ladal abdi, la siyama inda iradati fi'li ta'ah wa iradati al-kaffi anil ma'siyah. Oleh sebab itu kata Syekh, yang bagi sudah sepantasnya lah istihbar semacam ini, mengingat-ingat semacam ini daiman, yakunu daiman, hendaklah ada terus-menerus. Ladal abdi, pada diri seorang hamba. Wala siyama, terlebih inda iradati fi'li ta'at, tatkala akan melakukan amalan-amalan kebajikan, berangkat sholat. Ngapain kamu berangkat sholat? Karena kita iman pada Allah dan akan adanya hari akhir, ya. Mau berangkat pengajian, duduk ngaji. Ngapain ngaji? Karena adanya iman kepada Allah. Karena kita beriman kepada Allah, kita mencari
balasan kebaikan dari Allah dan akan adanya hari akhir. Ngapain kita berbuat demikian dan demikian? Ini ada timbul pertanyaan mungkin untuk melatih. Kamu wudhu mau apa? Mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dan mencari apa? Pahala di hari akhir. Apa pahala orang yang berwudhu? Wajahnya kinclong. Masya Allah ya. Wajah dan tangannya serta kakinya apa? Mencorong. Ya, mencorong pada hari kiamat. Ya, menjadi ciri dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan syarat wudhunya sesuai sunnah. Adapun yang kurang tidak sesuai sunnah, mudah-mudahan Allah beri ampunan pada kesalahannya dan diperbaiki wudhunya. Saya kira demikian, dua hal ini sangat penting. Saya memotivasi diri saya sendiri dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sering membaca tentang kejadian-kejadian hari akhir. Demikian Rasulullah ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.